Halo teman-teman, perkenalkan saya Yohana Francisca Brusembiring, kelas HKP 6B Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Audit Internal dalam Mengawasi Kepatuhan di Bagian Penggajian dan Personalia. Latar belakangnya adalah sebagai berikut. Di dalam masyarakat modern, kekayaan dinilai dengan uang dan setiap transaksi aliran kekayaan antar individu di dalam masyarakat diukur dengan satuan uang. Untuk mendapatkan berbagai barang dan jasa yang diperlukan, masyarakat modern memerlukan uang sebagai ukuran transaksi. Penggunaan uang telah menerobos ke semua aspek kehidupan. Manusia modern memerlukan akuntansi sebagai komunikasi keuangan antar individu dalam masyarakat. Kebutuhan akan informasi akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Pengetahuan auditing menjadikan orang kompeten untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan, sehingga memungkinkan orang yang terjun dalam profesi akuntan publik mampu menghasilkan jasa yang menjadikan masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan yang andal. Informasi keuangan yang andal bagi masyarakat penting dalam mengambil keputusan pengalokasian sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Biaya gaji merupakan suatu masalah yang sangat penting. Biaya gaji merupakan biaya yang membutuhkan jumlah yang cukup besar dibandingkan yang lain, sehingga diperlukan adanya audit atas penggajian guna menghindari berbagai macam kecurangan dalam pelaksanaan siklus penggajian. Ada perumusan masalahnya adalah bagaimana peranan audit internal dalam mengawasi kepatuhan di dalam bagian penggajian dan personalia. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peranan audit internal dalam mengawasi kepatuhan di dalam bagian penggajian dan personalia. Tinjauan pustaka. Pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Pengertian auditing. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Pengertian audit internal. Audit internal mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pencapaian tujuan. Profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan di dalam dunia usaha. Agus mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah serta ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Audit internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kedudukan Departemen Audit Internal dalam perusahaan akan menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor, sekaligus mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan, serta kegiatan independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal entitas lain yang didesain untuk membentuk keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan,
efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun komponen dan struktur pengendalian internal yang diungkapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik nomor 24 yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi, serta pemantauan. Kepatuhan manajemen. Dalam pengendalian internal, kinerja manajemen sangatlah penting karena merupakan inti dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang optimal. Kinerja manajemen yang baik dapat meningkatkan pengendalian dalam perusahaan. Tetapi, dalam pelaksanaan prosedur yang diterapkan sering tidak sesuai dengan kinerja perusahaan, serta pembagian tanggung jawab ataupun pendelegasian tanggung jawab tidak efektif dan seringkali tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Penggajian dan personalia. Menurut Zainal, yang diungkapkan di bukunya pada tahun 2014, gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukan sebagai karyawan yang memberikan sumbangan dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. Pertama, dokumen pendukung perubahan gaji. Kedua, kartu hadir. Ketiga, daftar gaji. Keempat, rekap daftar gaji. Kelima, surat pernyataan gaji. Adapun yang menjadi unsur-unsur gaji dan upah adalah gaji pokok, premi, lembur, bonus, dan perlengkapan serta sarana lain. Selain itu, terdapat fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian. Di antaranya adalah fungsi kepegawaian atau personalia, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi, serta fungsi keuangan. Analisis peranan audit internal terhadap kepatuhan di bagian penggajian dan personalia. Audit internal adalah suatu fungsi yang bebas dalam suatu organisasi guna mempelajari atau menelaah dan menilai kegiatan untuk memberikan saran kepada manajemen terhadap kelemahan yang ditemukan selama pemeriksaan berlangsung. Tujuan audit internal adalah untuk membantu semua tingkatan manajemen supaya tanggung jawab yang diberikan dilakukan secara efektif. Peran audit internal dalam kepatuhan sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena audit internal tidak hanya memberikan kebenaran dan dokumen untuk mengecek prosedur dan kebijakan yang diterapkan secara umum, namun juga pada kenyataannya tidak semua prosedur pengendalian internal dalam perusahaan berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden, mereka mengatakan bahwa job description yang dilaksanakan tidak sesuai. Peran audit internal dalam pengendalian internal perusahaan pada bagian penggajian dan personalia dapat berjalan dengan baik. Penggajian tidak dilaksanakan secara langsung pada perusahaan, namun dilakukan oleh bagian keuangan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peranan audit internal sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan di bagian penggajian dan personalia, karena audit internal tidak hanya memeriksa kebenaran catatan dan dokumen, serta mengecek prosedur dan kebijakan yang diterapkan secara umum, namun juga melakukan analisis penilaian serta penelaahan terhadap kinerja manajemen bagian penggajian dan personalia. Saran saya, sebaiknya perusahaan melakukan pengendalian internal yang lebih baik lagi supaya kecurangan terhadap penggajian dan personalia dapat diminimalkan. Supaya karyawan dapat bekerja dengan semangat sehingga tujuan perusahaan dapat terpenuhi. Karena adanya pengendalian internal yang tidak baik sehingga adanya job description yang tidak dapat dikerjakan dengan baik. Sehingga karyawan-karyawan tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, sehingga tujuan perusahaan dapat terhambat. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.